Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal, lebih tepatnya mungkin prediksi-prediksi soal berdasarkan pemahaman saya dengan mengacu pada Permen RB nomor 275 tahun 2023 dan Permen RB nomor 32 tahun 2020 yang membahas terkait dengan peralatan komputer. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi pokok tentang layanan teknologi informasi untuk persiapan tes SKB Peralatan Komputer Ahli Pertama. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas apa saja materi pokok dan cakupan tugas dari Peralatan Komputer Ahli Pertama, yaitu salah satunya di bagian layanan teknologi informasi itu berhubungan dengan bagaimana uh, peralatan komputer ahli pertama ini diwajibkan atau ditekankan untuk bisa memahami seperti apa layanan teknologi informasi itu diimplementasikan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk contoh-contoh soalnya langsung saja kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Tapi sebelum itu silakan siapkan alat-alat tulisnya. Mungkin teman-teman bisa sama-sama memberikan jawaban terkait dengan soal-soal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain terkait dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka silakan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Dengan demikian maka tentunya hal itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi semua yang akan menonton video ini. Oke, soal nomor 1 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Perhatikan, ini terkait dengan layanan teknologi informasi ya. Manakah dari aktivitas berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana servis atau layanan dapat memberikan nilai kepada pelanggan? Kita coba lihat opsinya. A. Mengaktifkan outsourcing service TI yang efektif. B. Mengurangi biaya keseluruhan penyediaan servis TI. C. Memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan. Dan D. Memastikan pengiriman proyek yang sukses ke bisnis. Perhatikan baik-baik opsi-opsinya, karena kalau kita lihat di sini opsi yang ada dalam soal itu hampir semua bisa benar ya jawabannya. Tapi tentu saja kita di sini akan mencari jawaban yang paling benar. Nah, untuk soal nomor 1 jawaban saya adalah C ya. Memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan. Nah, kenapa C? Karena pilihan C ini mengindikasikan bahwa layanan itu berfokus pada membantu pelanggan mencapai hasil yang mereka inginkan. Jadi ini mencerminkan inti dari bagaimana layanan seharusnya memberikan nilai kepada pelanggan. Artinya layanan yang efektif adalah layanan yang dapat membantu pelanggan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mereka inginkan. Nah, meskipun kalau kita perhatikan opsi-opsi jawaban lain seperti A, B, dan D itu hampir benar juga sebetulnya, akan tetapi ya pilihan C ini kalau kita perhatikan, kalau kita baca dengan baik, itu secara langsung memang mencerminkan bagaimana layanan seharusnya mengarah pada hasil yang diinginkan oleh pelanggan, yang pada akhirnya ini merupakan cara paling efektif untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang benar adalah C ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 2. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Manakah dari pernyataan berikut ini yang tidak benar tentang service manajemen? Perhatikan soalnya, pernyataan yang tidak benar, artinya pernyataan yang salah atau yang keliru ya, tentang service manajemen. Kita coba lihat opsinya. A. Service manajemen adalah praktik profesional yang didukung oleh pengetahuan yang luas. B. Service manajemen adalah seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan. C. Adopsi service manajemen telah berkembang terutama karena kemajuan alat dan teknologi. Dan D. Ada skema formal untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dalam manajemen service. Di soalnya itu kita diminta untuk mencari pernyataan yang tidak benar terkait dengan service management.
Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban saya adalah C ya. Adopsi service management telah berkembang terutama karena kemajuan alat dan teknologi. Kenapa jawaban C ini tidak benar? Ya, karena kalau kita berbicara tentang adopsi manajemen layanan, itu tidak hanya tergantung pada kemajuan alat dan teknologi ya. Meskipun teknologi ini memainkan peran penting dalam pengelolaan layanan. Manajemen layanan juga melibatkan aspek-aspek seperti proses, strategi, dan budaya organisasi. Nah, adopsi manajemen layanan ini berkembang karena memang perlu untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Bukan hanya karena kemajuan teknologi. Jadi nomor 2, jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3 ya. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya ya. Oke, soal nomor 3. Manakah dari berikut ini yang paling akurat menggambarkan perbedaan utama antara service provider tipe 1 dan service provider tipe 2? Kita coba lihat opsinya ya. A. Penyedia tipe 1 bersifat internal dan tipe 2 menyediakan servis eksternal. B. Penyedia tipe 1 bersifat internal dan tipe 2 menyediakan servis bersama. Kemudian C. Penyedia tipe 1 bersifat eksternal dan tipe 2 menyediakan servis internal. D. Penyedia tipe 1 berfokus pada teknologi dan tipe 2 berfokus pada bisnis. Hati-hati saat memberikan jawaban, karena kalau kita bicara tentang service provider ini ada 3 tipe sebetulnya ya, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, di pertanyaan nomor 3 ini ditanyakan terkait dengan perbedaan antara tipe 1 dan tipe 2. Nah, untuk nomor 3 jawaban saya adalah B ya. Jadi penyedia tipe 1 bersifat internal dan tipe 2 menyediakan servis bersama. Jadi perbedaannya itu terletak pada layanan servisnya ya. Kalau yang tipe 1 internal dan tipe 2 itu servisnya bersama. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Nah, jadi penyedia tipe 1 ini bersifat internal, artinya mereka menyediakan layanan yang ditujukan untuk kebutuhan internal organisasi tempat mereka bekerja. Sedangkan penyedia tipe 2, meskipun mereka juga dapat beroperasi sebagai bagian internal, tapi seringkali menyediakan juga layanan yang dapat digunakan oleh berbagai departemen dan unit di dalam organisasi, sehingga dapat dianggap sebagai layanan bersama. Ya, oleh karena itu, penyedia tipe 1 ini lebih fokus pada kebutuhan internal dan penyedia tipe 2 berfokus pada kebutuhan bersama. Dalam hal ini, melayani berbagai departemen dan unit dalam organisasi. Jadi ingat baik-baik pertanyaannya. Siapa tahu pertanyaan ini muncul dalam soal tes SKB nanti. Harapannya teman-teman sudah bisa memberikan jawaban dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4 ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Nilai didefinisikan tidak hanya dalam hal hasil bisnis pelanggan, tetapi juga sangat bergantung pada opsinya A. Kematangan proses teknologi informasi. B. Mengelola biaya penyediaan servis. C. Persepsi pelanggan. Dan D. Pemanfaatan resource yang efektif. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah C ya, persepsi pelanggan. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai dalam konteks bisnis, maka itu tidak hanya didefinisikan oleh hasil bisnis pelanggan ya, tetapi juga sangat bergantung pada beberapa faktor lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi definisi nilai ini adalah persepsi pelanggan. Nah, jadi persepsi pelanggan di sini merujuk pada cara pelanggan melihat, menilai, dan merasakan produk atau layanan yang mereka terima dari suatu perusahaan atau organisasi. Nah, persepsi pelanggan dapat sangat mempengaruhi cara pelanggan mengukur nilai dari produk atau layanan yang mereka beli. Jika pelanggan memiliki persepsi positif, maka produk eh, apa? Jika pelanggan memiliki persepsi positif terhadap produk atau layanan tersebut, mereka mungkin akan menganggapnya produk tadi memiliki nilai yang tinggi. Begitu sebaliknya, ya. Jika pelanggan memiliki persepsi negatif, maka mereka akan menganggap bahwa produk layanan tadi memiliki nilai yang rendah. Jadi nomor 4 ini jawabannya C, persepsi pelanggan. Ya, ingat baik-baik, nilai itu didefinisikan tidak hanya dalam hal hasil bisnis,
tetapi juga sangat tergantung pada persepsi pelanggan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita akan lanjut di pertanyaan nomor 5. Pertanyaan terakhir dari rangkaian pembahasan kita soal-soal yang berhubungan soal-soal penata komputer ahli pertama yang berhubungan dengan materi layanan teknologi informasi. Soal nomor 5, saya kembali akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Perhatikan pernyataan berikut ini, ada 3 pernyataan ya. 1, 2, 3. Pernyataan 1 itu IT governance merupakan bagian integral dari enterprise governance. Kemudian yang kedua, IT governance adalah tanggung jawab dewan direksi. Kemudian yang ketiga, IT governance memungkinkan organisasi untuk membandingkan proses. Pertanyaannya, manakah dari pernyataan di atas yang benar tentang IT governance? Nah, kita coba lihat opsinya. A. Pernyataan 1 saja, B. Pernyataan 1 dan 2, C. Pernyataan 2 dan 3, D. Semua pilihan 1, 2, dan 3. Nah, jadi teman-teman perlu buka-buka lagi materi tentang IT governance ya, hubungan dengan layanan teknologi informasi. Untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah A ya. Jadi pernyataan yang benar tentang IT governance itu adalah IT governance merupakan bagian integral dari enterprise governance. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini dalam video ini bahwasanya pernyataan 1 itu benar karena memang IT governance merupakan bagian integral dari enterprise governance. Yang berarti pengelolaan teknologi informasi harus sejalan dengan pengelolaan keseluruhan organisasi. Nah, kalau ada yang bertanya apa itu IT governance, di sini ada penjelasannya ya. IT governance itu apa, enterprise governance itu apa, silakan teman-teman baca di sini. Nah, jadi IT governance itu adalah kerangka kerja dan praktik manajemen yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi organisasi. Nah, sedangkan enterprise governance itu merupakan kerangka kerja dan praktik yang digunakan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aspek bisnis dan operasional sebuah organisasi. Nah, hal ini mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pemantauan kinerja, dan pemenuhan kewajiban hukum serta etika. Jadi enterprise governance ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang mendukung tujuan, nilai-nilai, dan misi yang telah ditetapkan. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K khususnya di bidang perantau komputer ahli pertama. Pada akhirnya setiap hal yang diupayakan dengan sungguh-sungguh maka ia akan membuahkan hasil yang manis. Oke, cukup dari saya. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta. Dan terima kasih.